Bab 1941. Saya familiar dengan daerah ini. Beritahu saya siapa yang Anda cari dan mungkin saya mengenalnya. Pria itu segera mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan Melody ketika melihatnya mencoba berjalan memutarinya. Jangan terburu-buru pergi. Itu sangat tidak sopan. Saya hanya membantu Anda karena kebaikan hati saya. Jangan mengabaikan saya begitu saja. Karena tidak punya tempat tujuan setelah dihalangi, Melody dengan sabar melayaninya dan berkata, "Saya datang bersama seorang teman pria, dan saya ingin bertemu dengannya sekarang. Bisakah Anda mengizinkan saya lewat?" Dia yakin telah berbicara sesopan mungkin, tetapi pria itu tampaknya salah paham dan menjadi marah. "Siapa dia? Katakan padaku. Aku tidak berkewajiban untuk memberitahumu itu." Melody berusaha menghindari percakapan dengan pria itu, tetapi pria itu terus menghalangi jalannya. Ekspresi Melody berubah masam dan dia bertanya sambil menghela napas, "Apa yang kau inginkan dariku?" "Baiklah, aku ingin kau minum denganku. Aku boleh membiarkanmu pergi," kata pria itu sambil dengan santai mengambil segelas anggur dari meja dan memberikannya kepada Melody. "Tapi kau harus bersulang untukku sebelum pergi." Melody menatap gelas anggur di depannya tetapi ragu untuk meminumnya. Toleransi alkoholnya tidak terlalu buruk, dan segelas anggur tidak masalah baginya. Namun, minum alkohol telah membahayakannya 2 kali, dan dia tidak tahu apakah anggur itu dicampur sesuatu atau tidak. Dia tidak sebodoh itu untuk berpikir bahwa dia bisa diizinkan pergi hanya dengan meminum segelas anggur itu. Begitu dia mulai minum, pria itu mungkin akan memaksanya untuk minum gelas kedua, lalu ketiga, sampai dia mabuk. "Maaf, tapi saya tidak minum." Melody berjalan ke samping untuk mencoba menghindarinya. Pria itu mengulurkan tangannya dan menariknya kembali. "Aku tidak akan membiarkan wanita kurang ajar itu pergi semudah itu." Ah! Melody tidak terbiasa memakai sepatu hak tinggi, dan dia kehilangan keseimbangan saat pria itu memeganginya. Tepat ketika dia berpikir akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang itu, seorang pria muncul di belakangnya dan membantunya dengan merangkul pinggangnya. Dia membantunya berdiri dengan mantap dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Melody tersadar dan terkejut melihat sosok yang dikenalnya. Pria yang membantu Melody berdiri mengangkat matanya dan berkata dingin, "Saya temannya. Apakah Anda butuh sesuatu darinya?" Pria yang mencoba menggoda Melody itu langsung menghentikan sikapnya yang agresif. Dia mengangkat bahu dan pergi dengan malu-malu sambil memegang gelas anggur. Setelah menyuruh pria itu pergi, penyelamat Melody tersenyum padanya dan bertanya dengan cemas, "Kamu baik-baik saja? Kuharap aku tidak menakutimu." Melody diliputi rasa rendah diri ketika melihat tatapan pria itu. "Mengapa dia di sini?" Pria itu melihat keheningan wanita itu dan bertanya, "Apakah kau tidak mengenaliku lagi? Rasanya baru beberapa tahun sejak terakhir kali kita berbicara." Aku masih begitu," jawab Melody dengan canggung dan menyadari bahwa dia sedikit terlalu cemas. Dia segera menundukkan kepala dan berkata, "Kau Sherman, kan?" "Sherman Parr." Melody teringat hari pertamanya di sekolah menengah atas ketika ia berdiri di antara lautan siswa baru dan menatap Sherman saat ia berbicara di atas panggung sebagai perwakilan mereka. Sejak saat itu, Sherman menjadi penuntun dalam hidupnya, dan Melody sering mengaguminya. Sayangnya, ia tidak pernah memiliki keberanian untuk mendekatinya karena ia merasa rendah diri. Bab 1942. Sherman dan Melody kuliah di universitas yang berbeda setelah lulus SMA dan kehilangan kontak satu sama lain sejak saat itu. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dicintainya secara tak berbalas akan muncul kembali di hadapannya setelah sekian tahun. "Kita sudah lama tidak bertemu. Kudengar kau berhasil masuk universitas yang bagus. Bagaimana pengalamanmu di sana? Di mana kau ditempatkan sekarang?" tanya Sherman tentang prestasinya. Melody bahkan tidak berani menatapnya. Sulit baginya untuk mengatakan bahwa Helen tidak mengizinkannya bekerja dan malah memintanya untuk tinggal di rumah untuk mengurus keluarganya. Akibatnya, Melody tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya sejak lulus. "Jangan merasa tertekan untuk menjawab pertanyaan itu," kata Sherman setelah menyadari perubahan suasana hatinya. "Aku tidak yakin apakah aku melihatmu dari kejauhan tadi."
Pria tadi adalah seorang playboy terkenal di New Capital City. Apakah kau mengenalnya? Melody menghela napas lega ketika pria itu mengganti topik pembicaraan. Aku tidak mengenalnya, dan aku tidak tahu apa yang kulakukan sampai membuatnya marah. Dia tidak mengizinkanku pergi. Karena kamu cantik, kata Sherman sambil terkekeh. Melody mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tak percaya, bertanya-tanya apakah dia mendengar pujian itu dengan benar. Melody merasa pipinya perlahan memanas, dan dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Kau terlalu baik, Sherman. Semua orang berpakaian indah di sini, dan aku tidak begitu menonjol dibandingkan mereka. Itu tidak benar. Kamu selalu cantik, tapi kamu cenderung selalu menundukkan kepala dan malu-malu membiarkan orang lain melihat kecantikanmu. Sherman sedikit membungkuk dan mendekatinya. Apakah kamu tidak ingat apa yang kukatakan saat kita masih di SMA? Kamu perlu lebih percaya diri. Melody menatap mata coklatnya dan teringat kembali pada masa-masa sekolah menengahnya. Ada sebuah drama yang harus dipentaskan kelasnya untuk sebuah laporan, dan dia ditugaskan berperan sebagai seorang pembantu rumah tangga. Peran itu relatif tidak penting dan tidak mengharuskannya mengucapkan dialog apapun, tetapi mengharuskannya melakukan beberapa gerakan tari sederhana di atas panggung. Gerakan tari itu cukup sederhana untuk dikuasai Melody, tetapi dia belum pernah tampil di atas panggung sebelumnya dan tidak pernah diizinkan untuk menentukan pilihan di rumah. Karena itu, dia kurang percaya diri dan merasa sulit untuk mengangkat kepalanya sebelum naik ke panggung. Saat itu, Sherman berkata kepadanya, "Kamu cantik, jadi cobalah untuk lebih percaya diri." Melody tidak menyangka akan bertemu Sherman lagi setelah sekian lama. "Ngomong-ngomong, kenapa kau di sini?" Pria kaya yang menghampirinya tadi tampak sangat menghormati Sherman. Hal itu sepertinya menunjukkan kemungkinan bahwa Sherman berasal dari keluarga terhormat. "Saya di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga mengenal tuan rumahnya?" tanya Sherman sambil tersenyum. Melody menatapnya dan kesulitan menjawab. Memberitahunya bahwa dia menemani suaminya ke perjamuan tampaknya bukan hal yang ideal untuk dilakukan karena Lucas bukanlah suami kandungnya. Ia tetap diam seperti sebelumnya, jadi Sherman menyarankan agar mereka duduk di sofa terdekat. "Bagaimana kalau kita melanjutkan percakapan kita di tempat yang sedikit lebih tenang?" Melody tampak menerima ide tersebut dan mengikutinya untuk duduk di sofa. "Wanita sebaiknya mengurangi konsumsi alkohol. Aku akan mengambilkanmu minuman lain." Sherman bangkit dan berjalan untuk mengambil minuman lain di kejauhan begitu dia duduk dan melihat minuman di atas meja. Melody merasakan denyutan yang tak dapat dijelaskan di hatinya ketika dia melihat sosok Sherman dari belakang. Dia masih orang yang sama seperti biasanya, dan Melody teringat akan momen tak terlupakan di suatu sore musim dingin di tahun kedua sekolah menengahnya. Setelah pelajaran olahraga usai, dia bergegas kembali ke kelas untuk mengambil pembalut karena sedang menstruasi. Bab 1943. Sayangnya, Melody tidak dapat menemukan pembalut setelah mencari ke setiap sudut tas sekolahnya. Namun, ia ingat telah memasukkannya, karena ia selalu terbiasa mengemas tasnya sejak kecil. Persiapan untuk hari berikutnya sudah menjadi rutinitas baginya, jadi ia tidak ragu bahwa ia telah menaruh pembalut di tas sekolahnya. Akibatnya, cukup membingungkan bahwa pembalut itu hilang tepat setelah ia selesai mengikuti pelajaran olahraga. Melody tidak punya pilihan selain meminjamnya dari teman-teman sekelasnya. "Apakah ada di antara kalian yang memiliki pembalut wanita? Bisakah kamu meminjamkanku pembalut wanita? Aku akan membawakan yang baru besok untukmu." Sayangnya, semua siswa menjawabnya dengan tegas, "Tidak." Karena tak seorang pun bisa memberinya pembalut, dia hanya bisa duduk dengan sedih di kursinya. Semua uang sakunya diambil oleh Wendy, dan dia tidak bisa membeli sebungkus lagi. Uang yang diberikan Helen memang tidak banyak sejak awal, dan Wendy selalu mencari berbagai alasan untuk meminta uang sakunya. Melody kehabisan ide. Dia pasti akan mengotori pakaiannya jika tidak segera menemukan solusi. "Apakah kamu akan menstruasi hari ini?" Wendy duduk di depannya dan menatapnya dengan ekspresi mengejek. "Kenapa kamu begitu ceroboh? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus memakai pembalut saat menstruasi?" Wendy setahun lebih tua dari Melody,
tetapi ia tertinggal satu kelas karena ia tidak pernah berprestasi dalam pelajaran. Akibatnya, mereka berada di kelas yang sama. Wendy adalah sosok yang ceria yang sangat kontras dengan kecenderungan Melody untuk mengisolasi diri dalam diam. Akibatnya, Wendy lebih populer daripada Melody di antara teman-teman sekelas mereka. Orang-orang terdekat Wendy mengucilkan Melody, dan akibatnya, hal itu menjadi aturan tak tertulis di antara teman-teman sekelas lainnya. Dengan air mata berlinang, Melody berkata, "Bisakah kalian membelikanku sebungkus pembalut wanita? Aku mau sekali kalau aku bisa, tapi aku tidak punya uang." Sela Wendy. Melody menjawab dengan pasrah, "Tapi, kau mengambil uang saku yang ibu berikan padaku kemarin." Wendy mengerutkan kening dan berkata dengan jijik, "Kapan aku melakukan itu? Jangan salahkan aku jika kau tidak berhati-hati." "Ya, Melody, jangan menuduh Wendy tanpa bukti. Jangan salahkan orang lain." Suara Wendy yang melengking menggema di telinga semua orang, dan siswa lain menunjuk Melody setelah mendengar apa yang mereka katakan. Situasi itu seolah menunjukkan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Melody tidak berdaya untuk menjelaskan, jadi dia berlari keluar kelas sendirian dan pergi ke taman bermain. Dia lebih memilih duduk di tribun dan mempermalukan dirinya sendiri-sendirian, daripada melakukannya di depan semua teman sekelasnya. Lalu seseorang menghampirinya dan berkata, "Ini dia." Petik 2. Melody mendongak dan melihat seorang anak laki-laki berdiri di bawah sinar matahari dengan sebungkus pembalut di tangannya. "Aku tahu bahwa perempuan biasanya cenderung lebih menyukai jenis pembalut tertentu, tetapi karena aku tidak yakin jenis mana yang kamu sukai, aku ambil saja secara acak." Melody yang malu-malu itu perlahan berdiri dan menatap bocah itu dengan tak percaya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku melihatmu meminta untuk meminjamnya tadi, jadi aku mengambilkannya untukmu karena aku memang akan membeli sesuatu dari toko." Melody lalu mengulurkan tangan dan mengambil sebungkus pembalut wanita. Terima kasih. Bab 1944. Sama-sama. Bukan masalah besar, kata anak laki-laki itu sambil berbalik untuk pergi. Lalu Melody memanggilnya, "Siapa namamu? Aku akan membayarmu di lain hari." "Saya Sherman." "Jangan khawatir. Lagi pula harganya tidak terlalu mahal." Sherman tersenyum ramah padanya lalu pergi. Melody menatap pembalut di tangannya dan merasakan perasaan hangat di hatinya. Saat pria itu pergi, ia diam-diam mengulang nama itu dalam hati, Sherman. Bocah dalam ingatannya telah tumbuh menjadi pria tampan dan elegan. Ia berjalan ke arah Melody dengan segelas jus dan berkata, "Ini jusnya." Adegan itu hampir seperti deja vu saat ia meletakkan minuman itu di depan Melody dan berkata, "Aku tidak yakin rasa mana yang kamu sukai, jadi aku ambil satu secara acak." "Terima kasih." Meskipun jawabannya sama seperti saat ia berusia 18 tahun, segalanya tampak telah berubah drastis sejak saat itu. Terkadang, ia bertanya-tanya bagaimana jadinya jika ia lebih berani. Mungkin kisahnya dengan Sherman akan memiliki akhir yang lebih baik. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Kau belum memberitahuku tentang hubunganmu dengan tuan rumah jamuan makan ini. Sherman duduk dan bertanya lagi padanya. Melody tersadar dari lamunannya, tetapi ia merasa sulit untuk menjawab pertanyaan Sherman. Ia tidak ingin Sherman tahu bahwa ia sudah menikah, dan ia secara egois ingin Sherman memiliki kesan yang baik tentang dirinya. "Kau masih pendiam seperti biasanya." Sherman dengan lembut menepuk dahinya, membuat Melody tersipu. "Kau memang sudah seperti itu sejak SMA." Sherman kemudian mengaduk minumannya dengan anggun sebelum berkata, "Orang-orang selalu menindasmu, tetapi kau tetap diam seolah-olah itu bukan urusanmu." Saat mendengar apa yang terjadi di SMA, Melody tersenyum tak berdaya dan berkata, "Aku tidak akan menyebut diriku pendiam. Aku hanya berpikir itu tidak sepadan dengan usaha karena aku tahu itu akan sia-sia. Ada kalanya lebih baik untuk bersuara." Sherman menatapnya dengan penuh haru. Melody menghindari tatapannya dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan beberapa tahun terakhir ini? Apakah kamu baik-baik saja?" "Ya, saya sudah menikah. Saya lulus dengan sukses dan melanjutkan studi pascasarjana selama 3 tahun lagi. Saya mulai bekerja di perusahaan keluarga,
tetapi ibu saya terus-menerus mendesak saya untuk menikah dan memaksa saya untuk selalu pergi kencan buta, kata Sherman dengan pasrah. Saya yakin Anda tahu betul temperamen ibu saya. Sepertinya itu satu-satunya hal yang selalu dibicarakannya setiap kali saya muncul di hadapannya. Dia tidak akan pernah berhenti mengomel sampai saya melakukan apa yang dia inginkan. Melody kemudian teringat saat ia melihat ibu Sherman dari kejauhan. Wanita itu tampak seperti salah satu wanita yang kuat, dan Sherman mendengarkan dengan tenang saat ibunya memberinya ceramah. Gambaran itu memancing senyum kecut dari Melody saat dia berkata, "Ibumu mendesakmu demi kebaikanmu sendiri. Aku yakin setiap orang tua ingin anak-anak mereka menikah sesegera mungkin." "Ya, aku tahu itu." Sherman menghela napas dan menatap matanya dalam-dalam. Mereka berdua mengobrol dengan gembira sambil mengenang masa lalu. Sayangnya, Melody tidak bisa tenang. Sepasang mata tampan mengawasi mereka dari jauh. Lucas berencana menunggu Melody agar mereka bisa masuk bersama, tetapi dia bertemu dengan seorang teman dan naik ke atas untuk mengobrol di ruang VIP. Saat dia kembali ke bawah untuk mencarinya, dia melihat Melody duduk di sofa dengan pria lain, tampaknya menikmati waktunya. Senyum Melody membuat Lucas menyipitkan mata, dia tidak pernah tersenyum seperti itu di depannya. "Tuan Lucas, tentang tanah yang baru saja saya sebutkan," kata seorang pria paruh baya di sebelah Lucas. Pria itu menyerahkan gelas anggur dengan hati-hati, khawatir salah bicara dan kehilangan kerja sama dari grup Rivera. Bab 1945. Lucas tidak menunjukkan sopan santun dan menyingkirkan gelas anggur sebelum turun. "Kau bisa membahas masalah pekerjaan dengan Edmund. Dia akan menyerahkan proposalmu kepadaku," katanya tanpa repot-repot menatap pria itu. Pria parubaya itu hanya bisa menatap tak berdaya. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan lebih lanjut atau mengikuti Lucas turun. Lucas turun ke bawah dan langsung berjalan menuju Melody. Dia ingin tahu apa yang sedang dibicarakan tunangannya yang cantik itu dengan begitu gembira bersama orang asing tersebut. "Kapan kau tiba?" Suara yang familiar itu membuat senyum Melody kaku. Dia menoleh ke arah suara itu dan melihat ekspresi serius Lucas. Dari reaksinya, dia bisa tahu bahwa Lucas sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia mengaitkan reaksi itu dengan Sherman yang duduk di sebelahnya. Sebelum kerja sama mereka, Lucas telah memperingatkannya bahwa dia harus berhati-hati dalam bersikap di depan umum. Melihatnya mengobrol riang dengan pria lain di tempat seperti itu pasti membuatnya marah. Dia menghela napas sebelum berdiri dan menjawab, "Aku." "Dia baru saja tiba," kata Sherman mewakili Melody sebelum Melody menyelesaikan ucapannya. "Aku tidak menyangka kau juga ada di sini, sepupu." "Sepupu?" Melody terkejut mendengar itu. Dia tidak menyangka Sherman adalah sepupu Lucas. Dunia ini memang sempit. Yang dia harapkan hanyalah Lucas berhenti berbicara dengannya saat itu juga. Dia tidak ingin Sherman tahu tentang pernikahan yang dia lakukan dengan Lucas. "Aku baru pulang beberapa hari yang lalu, dan aku sangat sibuk sehingga tidak sempat mengunjungi kakek nenek. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka sekarang." Sherman secara alami memulai percakapan dengannya tentang masalah keluarga. Perhatian Lucas tampaknya terfokus pada Melody, dan dia hanya mengangguk tanpa ekspresi sebagai tanggapan atas pertanyaan Sherman. "Bagaimana denganmu? Kapan kau tiba?" Lucas menyipitkan matanya dan bertanya pada Melody. Harapannya bahwa Lucas tidak akan berbicara dengannya telah pupus seketika itu juga. Sherman terkejut dengan pertanyaan itu dan menatapnya dengan bingung. "Anda kenal sepupu saya?" "Ya," Melody tersenyum canggung. Lucas agak tidak senang karena Melody malah menghibur Sherman daripada segera mencarinya. Sherman adalah tunangannya, namun ia malah pergi menemui pria lain daripada bersamanya. "Kemarilah, Melody," kata Lucas sebelum Melody sempat menjelaskan apapun kepada Sherman. Dia menatap kedua pria itu dengan bingung dan akhirnya berjalan tak berdaya menuju Lucas. "Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan dariku? Apakah kau lupa mengapa Edmund mengirimmu ke sini?" Lucas memasang ekspresi dingin. Melody tersenyum malu-malu dan berkata, "Dia menyuruhku mencarimu." "Kalau begitu," kata Lucas, sebelum berhenti sejenak dan melanjutkan, "mengapa kau tidak langsung menemuiku begitu sampai di tempat acara?" Melody akhirnya mengerti mengapa dia tampak tidak senang. Ternyata,
Dia tidak senang karena Melody tidak segera mencarinya. Bab 1946. Aku sudah mencarimu kemana-mana, Melody menjelaskan dengan cemas, tapi seseorang mencoba memaksaku minum anggur di aula perjamuan. Sherman menyelamatkanku darinya. Mata Lukas sedikit menyipit dan ekspresinya berubah muram. Memaksamu. Apa yang dia lakukan padamu? Melody berusaha meredam intensitas emosi pria itu saat ia merasakan kemarahannya yang semakin memuncak. Tidak, dia hanya sangat bersikeras, itu saja. Aku tidak ingin menanggapinya karena aku sangat terburu-buru mencarimu. Begitu, jawab Lukas singkat sambil menariknya mendekat. Tangannya bertumpu dengan posesif di punggung bawahnya. Menyadari bahwa Sherman berada di belakangnya, Melody mengulurkan tangan dan menghentikan lengan Lukas dengan ragu-ragu. Tunggu, Lukas. Aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada seniorku sebelum kita pergi. Lukas berhenti dan menatapnya dengan cemberut. Apa yang akan kau katakan padanya? Tunggu sebentar, kata Melody sambil menoleh ke arah Sherman. Aku harus pergi sekarang. Senang sekali bertemu denganmu lagi. Mari kita bicara lagi lain waktu. Sherman menatap mereka dengan kebingungan. Apakah kalian sedekat itu dengan sepupuku? Suaranya terdengar sedikit terkejut. Ia mengira mereka hanyalah kenalan biasa yang mungkin saling mengenali dari pertemuan sebelumnya, tetapi pemandangan mereka berpegangan tangan seolah memberikan gambaran yang berbeda. Melody menghindari tatapannya dan tidak yakin bagaimana menjelaskan hubungan mereka. Kami. Apakah kau temannya? Tanya Sherman. Sebelum dia sempat menjawab, Lukas melangkah maju dan mengencangkan cengkeramannya di bahunya. Kita bukan teman, katanya dengan suara tegas. Melody tersentak saat disentuh, dan pandangannya tanpa sengaja tertuju pada Sherman. Dia tidak ingin Sherman tahu tentang keterikatan rumit yang dia miliki dengan Lukas. Namun, Lukas tampaknya bertekad untuk mengungkapkan kebenaran. Dan berani-beraninya kau memanggilnya dengan namanya. Seharusnya kau memanggilnya Nyonya Rivera sekarang, katanya, suaranya terdengar sedikit mengejek. Sherman mengertakkan giginya. Nyonya Rivera, Anda menikah dengan sepupu saya. Ketidakpercayaannya terlihat jelas. Perasaan Melody hancur. Setelah bertahun-tahun menyukai Lukas dan akhirnya berhasil menjalin hubungan dengannya saat pertemuan tak sengaja mereka, Lukas menghancurkan semua harapan akan masa depan bersama Sherman dalam sekejap. Dia baru saja kembali berhubungan dengan Sherman, namun Lukas sudah memadamkan perasaan yang baru tumbuh itu. Dengan berat hati, dia mengangguk perlahan. Ya, kami sudah menikah. Senyum getir terbentuk di bibir Sherman setelah sesaat terkejut. Jadi, sepertinya begitu. Seperti kata sepupuku, mulai sekarang aku harus memanggilmu Nyonya. Cara dinginnya saat berbicara padanya bagaikan belati yang menusuk jiwa Melody. Pria yang dulunya sumber kebahagiaannya kini menjadi sosok yang jauh dan tak terjangkau selamanya. Lukas kemudian berbisik sinis ke telinga Melody, apakah kau sedekat itu dengan sepupuku? Apakah kau menikmati percakapan yang menyenangkan? Sherman merasakan permusuhan terpendam di antara mereka, jadi dia terkekeh dan mencoba mencairkan suasana. Dia dan aku adalah teman sekelas di SMA. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kami bertemu, jadi kami baru saja mengobrol tadi. Bab 1947. Begitukah? Lukas mencibir, tampak tidak yakin. Dia memeluk Melody dan berbalik untuk pergi. Melody tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik Sherman sambil menghela napas tak berdaya. Lukas baru melepaskannya setelah membawanya ke tempat terpencil. Karena sedang melamun, Melody menabrak sebuah pilar dan berteriak, "Aduh!" Lukas tanpa sadar mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi ekspresinya berubah muram dan dia menghentikan dirinya di tengah jalan ketika ingatan akan percakapan ceria Melody dan Sherman muncul di benaknya. Melody memegangi kepalanya kesakitan. Ada apa? Lukas mencibir. Apa kau teralihkan perhatiannya oleh teman sekelasmu? Kamu tidak perlu bersikap sinis seperti itu. Kita hanya teman sekelas. Ketidakbahagiaan Melody semakin bertambah ketika dia melontarkan komentar sinis padanya saat dia sedang kesakitan. Lukas menyipitkan matanya. Melody yang biasanya pendiam membalasnya demi Sherman, hal itu memberinya gambaran yang lebih jelas tentang betapa pentingnya Sherman bagi Melody. Lebih buruk lagi,
Dia memiliki perasaan ambigu seperti itu terhadap pria lain padahal dia sudah menikah. Lukas merasa itu adalah tanda tidak hormat. Kau sepertinya punya bakat memikat pria kemanapun kau pergi, ejeknya. Itu hanya percakapan biasa tentang masa-masa kita di SMA. Balas Melody dengan kesal. Lukas mendengus. Ketahuilah tempatmu, Melody. Tindakanmu tidak hanya mencerminkan dirimu sendiri, tetapi juga keluarga Rivera. Peringatannya membuat Melody tersadar, dan dia menyadari bahwa dia telah melewati batas. Maafkan aku terlalu ceroboh. Aku akan lebih memperhatikan bagaimana aku bersikap di masa depan. Dia melangkah lebih dekat, kehadirannya yang mengintimidasi menekan wanita itu. Jaga juga sikapmu. Ingat, aku baru saja meminjamkanmu 3 juta. Bukankah seharusnya kau memprioritaskan aku daripada atasanmu itu? Melody mendongak menatapnya. Tatapan merendahkannya menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan di antara mereka. Seperti yang kau bilang, ini pinjaman. Aku akan tetap membayarnya kembali beserta bunganya, katanya dengan nada menantang. Oh, dia mengulurkan tangan, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan menariknya lebih dekat. Ketertarikan seperti apa yang kita bicarakan. Dia mengabaikan perlawanannya dan menatapnya dari kepala hingga kaki. Berapa nilaimu? Apakah tubuhmu? Tuan Lukas. Melody merasa tersinggung dan mendorongnya menjauh sekuat tenaga. Hanya karena aku berutang uang padamu bukan berarti aku telah menjual harga diriku padamu. Aku akan menemukan cara yang sah untuk membayarmu kembali, apapun caranya. Ledakan emosinya yang tidak seperti biasanya itu hanya membuat Lukas semakin marah, yang kemudian mencemooh. Aku hanya menyatakan fakta. Apalagi yang bisa kau tawarkan yang sepadan dengan semua uang itu? Lukas. Kemarahan Melody meledak. Dia menariknya kembali ke pelukannya dan bertanya, mengapa kau begitu enggan menawarkan tubuhmu sebagai cara untuk membalas budiku? Melody menatapnya tajam dan merasa ingin menghentikan ucapan kasarnya dengan sebuah tamparan. Perlu kuulangi pertanyaannya, ejeknya sambil mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah gadis itu. Dia terdiam sejenak dan begitu terpukau oleh bibir menggoda wanita itu sehingga dia termenung untuk sesaat. Lukas. Sebuah suara lembut memecah lamunan Lukas dan membawanya kembali ke kenyataan. Dia melepaskan Melody lalu berbalik menghadap sumber suara itu. Bab 1948. Seorang wanita bergaun ungu muda berdiri di belakang mereka dengan ekspresi bingung. Ada apa kau kemari, Lukas? Tidak ada yang khusus, jawab Lukas singkat, sambil melepaskan Melody. Wanita itu mendekati Melody dan mengamati tubuhnya sambil tersenyum. Gaun itu adalah mahakarya yang unik. Saya diberitahu bahwa gaun itu sudah dipesan ketika saya mencoba memesannya. Siapa sangka saya akan melihatnya atau seseorang memakainya di sini. Melody tahu bahwa Lukas telah memilih gaun yang mahal, tetapi dia tidak menyangka gaun itu akan begitu terbatas penggunaannya. Aku hanya meminjamnya untuk malam ini, jelasnya. Wanita itu tersenyum tipis. Begitu. Sesuatu dalam nada suara wanita itu yang terdengar alami sepertinya membuat Melody sedikit gelisah. Ada permusuhan halus yang tidak bisa Melody pahami sepenuhnya. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, jadi itu menimbulkan pertanyaan mengapa wanita itu menunjukkan permusuhan seperti itu kepadanya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia melirik Lukas dengan kecurigaan yang muncul bahwa dialah penyebabnya. Lukas. Wanita itu mengalihkan perhatiannya kembali ke Lukas. Setelan abu-abu sangat cocok dengan fitur terbaikmu. Mengapa kau mengenakan pakaian hitam hari ini? Keakraban dalam cara wanita itu menyapanya mengisyaratkan bahwa mereka sudah saling mengenal cukup lama. Melody mengamati kedekatan tanpa kata-kata di antara mereka dengan rasa ingin tahu, sambil bertanya-tanya sejarah apa yang dimiliki kedua orang itu. Hitam lebih formal, jawab Lukas singkat. Jelas dari nadanya bahwa ia memiliki perasaan yang berbeda terhadap wanita itu. Saat Melody mengamati wanita berpakaian elegan itu, sesuatu dalam ingatannya seolah tersadar. Wanita itu sepertinya seseorang yang pernah dilihatnya di layar lebar sebelumnya. Kemudian, ia tersadar. Tunggu sebentar, Anda aktrisnya, Stella Liebeck. Ya, Stella membenarkan dengan senyum yang lebih tulus. Hari ini adalah perayaan ulang tahunku, dan aku sangat senang kau bisa datang.
Ternyata acara mewah itu adalah pesta ulang tahun Stella yang Lukas diundang untuk merayakannya. Melody tidak mengetahui hal itu dan merasa sedikit canggung. Lagi pula, dia adalah tamu karena ada hubungan dengan Lukas. Kau sepertinya tidak begitu dikenal. Dari keluarga mana kau berasal? Stella menyiratkan bahwa dia sama sekali tidak mengenal Melody dan penasaran mengapa orang asing berada di pestanya. Pertanyaan itu membuat Melody merasa semakin canggung saat dia menoleh ke Lukas dan berkata, aku datang bersama Lukas. Oh, tatapan Stella kembali beralih ke Lukas. Apakah dia teman kencanmu? Melody teringat ketidaksenangan Lukas ketika ia memperkenalkan diri kepada Sherman sebagai teman, jadi ia berusaha mempertahankan citra sebagai istri Lukas yang elegan dan melangkah maju untuk memperkenalkan diri. Nona Stella, kami teman. Lukas menyela dengan singkat dan memotong pembicaraannya sebelum dia bisa menjelaskan lebih lanjut. Melody terkejut, tetapi dia memiliki gambaran kasar tentang mengapa dia mungkin bertindak seperti itu dan dengan bijaksana memilih untuk tetap diam. Bab 1949. Sepertinya Lukas tidak ingin Stella mengetahui kebenaran tentang hubungan mereka. Teman, maksudnya, pacar, atau hanya teman biasa? Goda Stella. Hanya teman biasa, jawab Lukas tanpa ragu. Melody bereaksi agak canggung dan mengerutkan bibir. Ya, Tuan Lukas dan saya berteman, teman baru, perlu saya tambahkan. Saya mendengar tentang acara ini dan membujuknya untuk mengajak saya dan menikmati pemandangan. Saya harap Anda tidak salah paham tentang hubungan kami. Karena Lukas tidak ingin Stella mengetahui tentang hubungan mereka, Stella dengan patuh mengikuti permainannya. Stella tampaknya tidak bereaksi khusus terhadap ucapan Melody dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Lukas. Teman Lukas adalah temanku juga. Ngomong-ngomong, siapa namamu lagi? Namaku Melody, jawabnya. Meskipun telah lama berperan sebagai istri Lukas, ia belum pernah sedekat ini dengannya di depan umum. Lagi pula, Lukas memang menghindari kontak fisik dengan lawan jenis, namun ia tidak tersentak atau menarik diri ketika Stella memegang tangannya. Keintiman di antara mereka sangat berbeda dari sikapnya yang biasanya pendiam, dan Melody merasa sangat tidak nyaman karenanya. Senang bertemu denganmu, Melody. Karena kau teman Lukas, silakan ikut denganku. Stella tersenyum ramah dan membawa Lukas ke lantai 2. Melody menjawab dengan lembut dan mengikuti diam-diam dari belakang. Lantai 2 adalah zona pribadi, dan Melody mendorong pintu saat dia masuk bersama Lukas. Kamu dari mana, Stella? Kami semua sudah menunggu untuk bersulang untukmu. Seseorang memanggil Stella begitu mereka masuk. Oh, dan Lukas juga ada di sini. Melody hanya ikut-ikutan seperti orang yang tak terlihat dan tak mencolok. Ruangan itu dipenuhi oleh pria dan wanita muda berpakaian rapi. Mereka semua tertawa dan berbincang seperti teman lama. Melody tidak mengenali siapapun di antara mereka, dan dia juga tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Dia merasa tidak pantas berada di sana, dan dia tidak berniat memaksakan diri untuk berbaur dengan mereka. Ia menemukan sudut yang tenang dan duduk dengan segelas jus. Sesekali, ia mencuri pandang ke arah Lukas dari seberang ruangan, memperhatikan bahwa ekspresi Lukas begitu lembut saat berbicara dengan Stella, seolah-olah ia adalah orang yang berbeda dari biasanya. Entah mengapa, Melody merasa sedikit sedih ketika melihat Lukas duduk di sana bersama Stella. Stella adalah istrinya, memang, hanya sebatas nama, namun Lukas memperlakukannya seperti orang asing sementara kehangatannya hanya diberikan kepada orang lain. Sebuah desahan keluar dari bibirnya dan dia meneguk jus itu dalam sekali teguk. Dia menghibur dirinya sendiri dengan mengulangi bahwa itu hanyalah pekerjaan. Hanya karena, majikannya, mengabaikannya bukan berarti dia bisa bermalas-malasan dalam pekerjaan itu. Kemudian, Stella muncul di sampingnya dan menyodorkan segelas anggur merah. Mengapa kamu minum jus padahal ada anggur yang bisa dibagi? Melody mengambil gelas itu dengan senyum penuh terima kasih. Terima kasih, tapi saya bukan peminum berat. Santailah, Melody, desak Stella sambil membenturkan gelasnya ke gelas Melody. Orang-orang di sini adalah teman-teman saya dan Lukas. Santai saja dan nikmati malam ini. Meskipun Melody sudah menjelaskan bahwa dia tidak minum, dia merasa akan sangat tidak sopan jika menolak,
terutama karena Stella sudah bersulang dengannya. Pada akhirnya, dia mengalah dan menyesap sedikit. Bab 1950. Anggur itu memiliki kandungan alkohol yang tinggi, dan rasa tajam dari satu tegukan itu terasa seperti terbakar di tenggorokan Melody. Aku jarang pergi ke acara seperti ini, akunya, jadi aku tidak terbiasa dengan suasana di sini. Tapi jangan pedulikan aku. Pergi dan bersenang-senanglah. Aku akan baik-baik saja sendirian. Stella tersenyum main-main. Itu tidak bisa diterima. Kau teman Lukas, dan aku berkewajiban untuk menghiburmu. Namun, ia mendekat dengan nada rahasia. Lukas bukanlah tipe orang yang mudah bergaul, terutama dengan wanita. Kau adalah teman wanita pertama yang ia ajak ke sebuah jamuan makan, jadi aku penasaran bagaimana kalian berdua bertemu. Pertanyaannya agak rumit. Dia tidak sanggup menceritakan kebenaran tentang pertemuan pertama mereka yang penuh gejolak di kamar hotel kepada Stella. Itu akan menghancurkan kedok Lukas yang selama ini dibangun dengan hati-hati sebagai seorang lajang, dan melakukannya mungkin akan memicu kemarahan Lukas. Melalui pekerjaan, gumam Melody. Kami tidak terlalu dekat. Aku hanya kenalan, jadi jangan khawatirkan aku. Senyum Stella tetap ada, tetapi matanya menyipit dan tidak menanggapi hal itu. Bagaimana denganmu? Tanyanya. Bagaimana kamu bertemu Lukas? Stella berkata, kami tumbuh bersama. Aku mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Bahkan bisa dibilang kami adalah kekasih sejak kecil. Meskipun tersenyum, matanya tampak hampa tanpa kehangatan saat ia mengamati reaksi Melody. Sayangnya, ia tidak mampu melihat perubahan ekspresi sekecil apapun. Oh, jadi kalian berdua adalah kekasih sejak kecil, kata Melody sambil meneguk segelas jus dalam sekali teguk. Senyum Stella berubah agak ambigu. Dan kita saling mengenal lebih baik daripada siapapun. Hei, Stella, kemari. Seseorang memanggilnya. Panggilan temannya, dia menepuk bahu Melody dan berjalan menghampiri orang-orang yang memanggilnya. Ditinggal sendirian lagi, Melody merasa seolah-olah ia terputus dari lingkungan sekitarnya. Ia merasa tidak nyaman, jadi ia diam-diam meninggalkan ruangan karena Lukas tampaknya juga tidak membutuhkannya. Setelah berhasil keluar dari ruangan yang pengap dan kembali ke aula utama, ia mencari ketenangan di sudut yang sunyi. Bersandar pada pagar balkon, ia menatap pemandangan kota yang berkilauan di bawah. Dunia tampak seperti tempat yang indah untuk ditinggali, namun juga terasa jauh, seperti kehidupan yang tak akan pernah bisa diraihnya. Nasib seseorang tampaknya telah ditentukan oleh keadaan mereka saat lahir. Stella, misalnya, cantik dan berbakat. Setelah memasuki dunia hiburan, aktingnya membuatnya dikagumi oleh banyak penggemar, dan karir aktingnya berkembang tanpa hambatan. Sebaliknya, Melody hanyalah orang biasa. Namun demikian, ia menepis perasaan itu, karena tahu bahwa uang yang akan ia peroleh setelah setahun berperan sebagai istri akan memberinya kebebasan dan kehidupan yang akhirnya bisa ia sebut miliknya sendiri. Mendapatkan uang itu adalah satu-satunya hal yang penting baginya saat itu. Saat Melody berbalik untuk pergi, tanpa sengaja ia melihat Sherman.